Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang telah mencapai lebih dari 267 juta jiwa. Padi merupakan komoditas pangan utama rakyat Indonesia, maka diperlukan kesediaan serta kecukupannya yang memadai. Tentu saja, produktivitas tanaman pangan padi perlu ditingkatkan agar hasilnya memiliki daya saing. Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mendorong inovasi di sektor pertanian terus berkembang. Hal ini disampaikan pada saat rapat terbatas soal akselerasi penguatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan respon cepat dan tepat, yakni terwujudnya produksi tanaman pangan, salah satunya adalah komoditas padi yang berkelanjutan dan memadai dalam rangka penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus melakukan langkah ekspor. Untuk itulah, melalui program pengembangan kawasan tanaman pangan korporasi disingkat dengan Propaktani, yang merupakan upaya nyata dari amanah Presiden harus dilaksanakan dengan kerja keras dan kerja cerdas, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi semua pihak terkait. Program Propaktani ini merupakan salah satu arahan dari Bapak Presiden RI, Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk menjadikan korporasi petani. Nah, kita mulai dari tanaman pangan, yaitu padi. Misalnya kita mengembangkan 116 kawasan di tahun ini, juga jagung ada 80 kawasan, dan untuk kedelai 44 kawasan. Di setiap kawasan ini nanti dibagi kelompok-kelompok dalam skala dari 5.000 dipecah-pecah menjadi 500-an dalam bentuk klaster-klaster. Itulah yang akan menghimpun seluruh aktivitas petani, mulai dari hulu sampai hilir. Kegiatannya tidak hanya terbatas pada komoditas padi, jagung, kedelai, tapi dilakukan secara terintegrasi, bisa tumpang sari, bisa komoditas yang lain disatukan dan ke arah zero waste. Pengelolaannya begitu karena akan meningkatkan nilai tambah. Sumber pendanaan bisa dari swadaya petani, ada stimulan sedikit dari pemerintah, juga dari kredit usaha rakyat. Nah, pengembangan Propaktani ini dilakukan secara sinergi antar kementerian, kemudian dari pusat, provinsi, peran Pemda Kabupaten, penyuluh, dan bahkan Babinsa dan dari pihak-pihak terkait lainnya. Secara sinergi, basisnya ada di level kecamatan, yaitu BPP yang sekarang menjadi namanya Kostratani, Komando Strategis Pengembangan Pertanian level kecamatan. Program pengembangan kawasan tanaman pangan korporasi atau Propaktani memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan hasil produk yang berdaya saing serta efisiensi input. Adapun tujuan jangka pendeknya untuk memasok kebutuhan pangan dalam negeri dan juga ekspor, sedangkan jangka panjangnya adalah menurunkan angka kemiskinan. Program Propaktani di bidang komoditas padi terdiri dari satu klaster seluas 500 hektar. Klaster-klaster tersebut nantinya tergabung menjadi satu kawasan besar seluas 5.000 sampai 10.000 hektar. Adapun target 116 kawasan padi terdiri dari 8.500 hektar atau kawasan, 2.000 klaster atau terdiri dari 500 hektar per klaster, dengan target akhir seluas 1 juta hektar yang dikembangkan di berbagai daerah sebagai kawasan dengan skala luas 50.000 hektar. Kawasan dan klaster ini memanfaatkan lokasi yang sudah ada dengan penataan yang optimal. Pengembangan kawasan tanaman pangan padi yang terdiri dari klaster-klaster tersebut nantinya tergabung menjadi satu kawasan besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilirnya dengan pola integrated farming dan dikelola secara profesional oleh manajer yang profesional yang membawai unit bisnis yang produktif. Program Propaktani dilaksanakan guna mencapai target peningkatan produksi tanaman pangan padi. Adapun target luas tanam padi pada tahun 2020 yaitu 11.666.571 hektar dengan luas panen 11.276.407 hektar. Produktivitas atau profitas 52,45 kuintal per hektar.
Produksi 59.146.193 ton. Target tersebut sungguh meningkat 12,12% dari tahun 2019. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu show window program dan role model Propak Tani. Salah satunya adalah Kabupaten Bandung yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai basis produsen padi di wilayah Jawa Barat yang akan dikembangkan lagi kawasannya hingga bisa hilirisasi dan memperluas ekspornya. Bahkan, pemerintah Kabupaten Bandung siap mendukung 100% rencana membangun korporasi petani di Kabupaten Bandung, seiring dengan pangsa pasar padi dengan ekspor ke luar negeri terbuka lebar. Saya aturkan terima kasih kepada Pak Menteri dan pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Pertanian, atas dipercayanya Kabupaten Bandung untuk dijadikan role model pertanian terpadu berbasis organik, khususnya organik padi. Saya Dadang Nasir, Bupati Bandung, dengan ini menyatakan siap mendukung program Pro Patani menuju Sabilungan Pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern. Petani dan pelaku usaha padi di Kabupaten Bandung siap membangun korporasi dan menganggap momentum ini sebagai sebuah kesempatan emas bagi petani untuk bisa maju bahkan ekspor. Kita, komitmen pemerintah daerah adalah bagaimana produk ini sampai bisa pemasaran gitu. Jadi ini saling terkait, produktivitas, produk, perluasan area dengan margin yang diterima oleh petani. Oleh karena itu pemerintah memfasilitasi itu. Kemudian terkait juga dengan alat-alat atau gudang, pengering gitu ya. Kita mendapat bantuan dari Ditjen Tanaman Pangan. Saya Tisna Umaran, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dengan seluruh jajaran siap mensukseskan program Pro Patani demi pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Para penyuluh siap bertugas untuk mengawal program Propak Tani dengan memastikan petani bisa meningkat kapasitasnya, baik kapasitas SDM-nya maupun usahanya, dengan terus mensosialisasikan Propak Tani ke petani-petani untuk sinkronisasi dengan penerapan integrated farming, budidaya zero waste, upaya pengendalian hama yang ramah lingkungan, dan hilirisasi produk pertanian. Kami sebagai PPL sangat setuju dan optimis akan mensukseskan adanya program Pro Patani. Salah satunya caranya itu dengan mengajak para petani untuk berkelompok tani, menjadi gapok tani, dan menjadi klaster-klaster. Dalam rangka mendukung suksesnya program Propak Tani, kami para penyuluh pertanian siap mendukung program tersebut. Kami juga siap menaikkan kelas kelompok tani menjadi berkorporasi. Upaya terpenting dari program ini adalah pengawalan intensif melalui Kostra Tani dan Kostrada sebagai simpul pusat yang terus mengawal kegiatan ini. Sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kedepannya pengembangan pertanian tidak hanya target pencapaian produksi saja, namun juga bagaimana bisa hilirisasi dan mencapai ekspor 3 kali lipat. Kami dari kelompok Tani Organik Sarinah siap mensukseskan Propak Tani dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas daripada beras dari penggilingan organik Tani Sarinah. Alhamdulillah dengan program korporasi itu
Mudah-mudahan gabungan kelompok dan kooperasinya ini lebih maju lagi, anggota kelompok lebih sejahtera gitu. Jadi cita-cita kami itu ingin mensejahterakan anggota kelompok. Kecukupan pangan wajib terpenuhi sebagai hak dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan komitmen yang sangat kuat dari semua pihak, maka pencapaian program pengembangan kawasan tanaman pangan korporasi dapat tercapai menuju pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Mari bersama-sama kita wujudkan korporasi pertanian demi kesejahteraan hidup petani Indonesia. Kami siap mensukseskan Propak Tani menuju petani yang maju, mandiri, dan modern. Yes!